bertemu lagi kita di podcast Bincang Sore. Nah, kali ini aku udah ditemani dua teman kita loh. Yang pertama ada Alesya dan yang kedua ada Amel. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik konflik kolektif loh. Salah satu contohnya itu, kalian pernah nggak dengar kabar yang viral tahun 2022 kemarin? Yang tragedi Kanjuruhan itu loh. Yang gara-gara Arema kalah itu kan, yang lucu-lucu terus kena gas air mata itu. Iya, Kayak gara-gara si Aremanya kalah, terus kan nggak terima. Nah, itu dia turun terus buat kericuan lempari botol. Iya. Terus karena polisi berniat buat meredakan kericuhan, akhirnya polisi nembakin gas air mata. Tapi itu malah bikin kepanikan meningkat. ya gara-gara itu ya kan penonton juga kalau lagi nonton gitu biasanya emosinya kan gampang naik. Tapi polisinya juga kan, polisinya panik terus ini kan nggak bisa diredain kalau nggak polisinya berbuat sesuatu gitu loh. Jadi dia harus pakai itu. Tapi salahnya ya kan di stadion posisinya. Nah, di stadion kan tertutup gitu loh, maksudnya kalau mau nembakin gas air mata itu kan harusnya ke ruangan yang terbuka. Jadi kalau apalagi itu stadionnya cuma satu pintu, Iya. jadi desakan. Terus stadion itu kan juga cuma muat 38 orang, tapi tiket yang dijual itu 42.000. Terus karena terlalu berdesakan, akhirnya ada beberapa orang yang jatuh terus keinjek-injek gitu. Jadinya ada korban yang meninggal ya. Berapa sih itu total korban yang meninggal? Kayaknya ada 125 orang yang meninggal. Terus yang terluka itu ada 300 orang. Iya. Dari tragedi tadi itu kenapa kok bisa dikatakan sebagai konflik kolektif? Nah, karena kan di dalam stadion itu kan pasti ada banyak orang ya. Dan karena si supporter dari Arema itu kan nggak terima ya mereka kalah, dan itu tuh memiliki emosi dan nggak rela kalau mereka itu kalah, juga emosinya tinggi. Nah, kalau kayak situasi kayak gitu tuh kayak sama pengertiannya konflik kolektif. Selain dari tragedi Kanjuruhan, kita ambil contoh lagi yang tawuran antar pelajar yang newasin satu korban dengan inisial G. Itu kan ada 5 tersangka. Polisi nangkep 5 tersangka. Di antara mereka kan itu sempat janjian buat ketemuan. Itu gara-gara dari mereka itu pada kayak aduh di medsos itu loh, lain ngegruk-gruk terus pada ngatain ngegruk-gruk terus pada setuju buat ketemuan. Nah, mereka itu setuju kalau mau tawuran terus pakai ikat pinggang, terus mereka setuju kan. Nah, pas udah di lokasi pastinya kan di situ pas di artikelnya mereka ada yang pakai bawa tongkat sama senjata tajam. Nah, terus mereka dibacok ya pastinya, terus korban G terus meninggal. Jadi itu ya penyebab si korban G itu meninggal. Iya, terus aku lihat di videonya itu toh dimana seorang tersangka itu nunjukin bukti bahwa mereka itu kayak pembuktian dia itu udah tawuran gitu loh. Nah, di sana ada Topi topi. sama bekas ikat pinggang yang banyak darahnya itu. Iya. Itu juga jadi buktinya. Nah, jadi kesimpulannya dari dua konflik itu karena sama-sama membuat banyak orang dan melibatkan banyak orang serta memiliki emosi yang tinggi, sama-sama memiliki emosi yang tinggi, jadi terjadilah dua kasus konflik ini tadi. Iya, benar sekali.
Jadi dua kasus itu udah meliputi materi yang kita bahas. Jadi kira-kira cukup sampai di sini obrolan kita hari ini. Saya Bella dan dua teman saya Alesya dan Amel pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.